Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? I hope all of you very well. And okay, let's say basmalah together to begin our lesson. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kelas, kali ini kita akan belajar bersama tentang perfect ya, yaitu past perfect, present perfect, and future perfect secara simple. Baik anak-anakku, yang perlu diingat bahwa perfect itu selalu menggunakan kata kerja bentuk ketiga ya. Contohnya go, bentuk keduanya when, bentuk ketiganya gone. Kemudian has, have, bentuk kedua dan ketiga sama, had, had. Oke, lanjut ke listen, bentuk kedua dan ketiga sama karena ini beraturan ya. Listen, listen. Kita masuk yang pertama ya, yaitu past perfect tense. Past perfect tense merupakan suatu kalimat untuk mengekspresikan atau menyatakan aktivitas yang telah usai atau selesai sebelum waktu tertentu di masa lampau. Atau simpelnya, untuk menyatakan dua kejadian di waktu lampau. Kejadian pertama atau yang lebih dulu terjadi menggunakan past perfect tense, sedangkan kejadian yang kedua atau berikutnya menggunakan past tense. Selanjutnya kita masuk ke rumus past perfect. Rumus past perfect yaitu subjek, had plus verb 3. Conjunctionnya when, by, the, time, before, after, kemudian subjek plus verb 2. Untuk subjek had verb 3 ini adalah rumus dari past perfect, yaitu untuk kejadian yang pertama. Subjek verb 2 ini past tense ya, untuk kejadian yang kedua. Oke, contoh, I had eaten when my mom came bringing lunch. Saya sudah makan ketika ibuku datang membawakan makan siang. Oke, I had eaten, saya sudah makan. Ini kejadian pertama ya. Kejadian yang kedua, ibuku datang membawakan makan siang. Jadi ketika ibunya datang saya ini ya sudah makan. Maka I had eaten, I subjek, had rumus, eaten verb 3. Ini past perfect. Kemudian my mom subjek, came ya datang, ini verb 2. Ini adalah past tense. Contoh yang kedua, my son had finished his homework by the time he slept. Anak laki-lakiku telah menyelesaikan PR-nya saat dia tidur. Ya, ketika dia tidur atau begitu dia tidur. Oke, kejadian yang pertama, anak laki-lakinya sudah menyelesaikan PR. My son subjek, had rumus, finish verb 3. Kemudian he slept, he subjek, slept verb 2 ini adalah past tense untuk kejadian berikutnya. Yang kedua adalah present perfect tense ya. Present perfect tense digunakan untuk mengekspresikan aktivitas yang telah terjadi dan masih berlangsung sampai saat ini. Nah, present perfect tense ini juga dapat menunjukkan bahwa suatu aktivitas diulangi beberapa kali atau kerap kali terjadi di masa lampau. Rumus present perfect tense adalah subjek plus have atau has plus verb 3. Contohnya, my uncle has visited Paris so many times. Pamanku telah mengunjungi Paris beberapa kali. Bisa jadi akan ke sana lagi ya. Oke, maka ini menggunakan present perfect tense. My uncle subjek, has rumus, visited verb 3. Oke. Contoh nomor 2. You have eaten twice today. Kamu sudah makan 2 kali hari ini. Bisa jadi nanti makan yang ketiga. Oke, rumusnya adalah present perfect tense. You subjek, have rumus, eaten verb 3. Oke. Contoh nomor 3, 11 language students have studied here for 2 years. Siswa kelas 11 bahasa
telah belajar di sini selama 2 tahun. Oke, tahun depan masih belajar karena kan belum lulus, maka masih berlangsung ya. Maka menggunakan rumus present perfect tense. Subjeknya 11 language students have ini rumus studied verb 3. Baik anak-anak, perhatikan penggunaan have dan has ya. Untuk subjek I, you, they, we atau benda jamak itu menggunakan have. Nah, she, he, it menggunakan has ya, atau benda tunggal itu menggunakan has. Nah, pada contoh tadi my uncle ini he ya, maka dia menggunakan has. Sedangkan contoh yang kedua you maka menggunakan have ya. Contoh yang ketiga 11 language students, di sini students ada s-nya jamak ya, atau sama dengan they, maka menggunakan have ya. Jadi di sini harus teliti subjeknya itu apa ya. Well, kelas, kita masuk tenses yang ketiga, yaitu future perfect tense. Future perfect tense ini digunakan untuk menyatakan aktivitas atau kegiatan yang akan selesai atau yang akan terjadi pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Jadi untuk menyatakan kegiatan yang sudah selesai tapi masih akan terjadi. Agak sulit ya memahaminya, tapi kita setelah masuk ke contoh akan lebih paham, oh ternyata yang dimaksudkan seperti ini. Oke. Rumus future perfect tense adalah subjek will have verb 3. Apapun subjeknya menggunakan will have. I, you, we, they, he, she, it, tunggal dan jamak semuanya menggunakan will have. Contoh, my mother will have retired from work at 2025. Ibuku akan pensiun ya, sudah pensiun dari pekerjaannya tahun 2025. Oke. Sekarang tahun 2021. Pensiunnya tahun 2025, tapi sudah mengatakan sudah pensiun, maka menggunakan future perfect tense. Oke, my mother ini subjek, will have rumus retired verb 3. Contoh nomor 2. I will have finished breakfast when you pick me up at 8 tomorrow. Saya sudah sarapan ketika kamu menjemputku jam 8 besok. Oke. Sudah selesai sarapan tapi besok. Maka menggunakan rumus future perfect tense. I subjek, will have ini rumus finish verb 3. Nah anak-anakku, sekarang giliran kalian ya membuat kalimat dengan ketiga macam perfect tense sederhana yang barusan kita pelajari. Berdasarkan pengalaman pribadi kalian masing-masing ya. Oke, past perfect tense 2, present perfect tense 2, dan future perfect tense 2. Untuk jawabannya silahkan dikirimkan ke kolom komentar ya. Oke, let's say alhamdulillah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.